Allah Subhanahu wa ta'ala. Al asbab, kata Imam Ibnul Qayyim, la tughni anka syai'an illa bi'nillah. Usaha atau semangatmu apapun itu hanyalah pelantara, tidak akan membuahkan hasil kecuali Allah menurunkan izinnya untuk kamu sukses. Makanya kalau bisa, awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah. Ini kalau vertikal horizontalnya imbang, aman, entuk dekengan pusat, saldonya unlimited, tanahnya puluhan hektar, kayak Pak Beni CEO, nggak kayak Gus Ikdam melas kuru kayak gak kopen. Nah itu jangan sampai kita itu dalam bekerja seperti itu. Innali rabbika alaika hakon, kamu harus paham hak yang harus kamu penuhi kepada Allah. Wali nafsika alaika hakon, kamu boleh rajin tapi kamu harus ingat kesehatan tubuhmu. Sesekali tubuhmu harus kamu tidurkan. Kalau habis bayaran, habis dapat uang, beli sate. Sate apa? Sate Brebes. Blengkong. Sate yang masyhur di sini itu loh. Blengong ya, belum makan loh itu, belikan loh Mas nanti. Ya belum makan loh saya, malah inget ini. Iya belum makan ini, masih makan camplang tok apa Mas? Camplang ya apa itu? Gamblang. Ya jamblang. Tadi jamblang sudah saya. Kalau sate belum, malah pengen sate aku. Apa udah aja ngajinya ini? Jadi kita itu sesekali ya gitu. Bukan kok itu boros, enggak, sesekali lah, 1 bulan sekali, 2 kali, habis dapat rezeki, healing lah, healing, family time. Oke, kan konsepnya kata Rasulullah 3. Inna li rabbika alaika haqqon, wali nafsika alaika haqqon. Kamu memiliki hak terhadap dirimu sendiri untuk bahagia. Wali ahlika alaika haqqon. Nomor 3. Dan kamu memiliki hak terhadap keluargamu. Sesekalilah walaupun jauh, sama anaknya video call, sama istrinya video call. Sesekalilah jalan-jalan family time, beli apa, pisang goreng, sate kingkong apa. Ya situlah, saya gak paham saya. Nah itu penting, kayak gitu, santai, fresh. Kalau dawuhnya Yai Subhan Makmun tadi, yes, kita harus bahagia biar awet muda. Bahagia, jangan sepaneng. Lo hidup itu jangan sepaneng. Makanya salah satu ulama menyampaikan, taharraku bisobri, melangkahlah dengan penuh kesabaran, sabar, gak usah kesusu. Ihtamilu bisolah, bertahanlah dengan doa-doa, memohon kepada Allah, mintalah kepada Allah. Taqawu bil iman, kuatkanlah dengan penuh keyakinan. Insya Allah kalau kamu mampu bersandar kepada Allah, sesuatu yang sulit akan dibereskan oleh yang memiliki hajat untuk bertasyakur atas nikmat Allah, dipanggil oleh Allah ke Baitullah beserta istrinya. Ini satu keluarga, tapi alhamdulillah malam hari ini yang bahagia 1 kabupaten atau bahkan lebih yang hadir, Masya Allah. Bahkan bisa menjadi ajang silaturahim, bisa menjadi ajang berkumpul, yang mana Rasulullah menyampaikan al-jama'atur rahmah. Ketika orang itu berkumpul dalam kebaikan, rahmat Allah akan turun. Makanya tadi gerimis tadi saya yakin itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruhnya dapat rahmatnya Allah. Orang kalau dapat rahmatnya Allah, insya Allah punya hutang, hutangnya lunas, punya masalah, masalahnya tuntas, punya hajat insya Allah mudah diijabah oleh Allah, punya penyakit insya Allah segera waras, sembuh, ketemu jodohnya obat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah saya seneng diundang Mas Wawan, seneng saya apa, yaitu satu orang yang berupaya, yang berikhtiar, yang bahagia banyak. Akhirnya orang Brebes ini mak-makan bisa lihat orang ganteng dari Blitar ini. Wah, alhamdulillah. Bahkan tak lihat dari tadi HP-nya Yai semua diangkat, HP-nya diangkat semua. Lo tak inceng, tak lihat videonya orang dipijet tiba. Mulai itu, jadi cuma gini tok, nanti nyampe rumah nggak ada videonya. Jadi istimewa, alhamdulillah.
padahal ini belum berangkat, masih walimatus safar, tapi sudah tasakuran. Lah selain bentuk tasakur atas nikmat Allah, diundang oleh Allah, jadi ibaratnya Mas Wawan ini masih dapat undangan, berangkatnya belum. Tapi haji ataupun umroh itu adalah wafdullah, undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah saking bahagianya mendapatkan undangan, akhirnya Mas Wawan sampai bilang ke Pak Beni, sampai apa, cari tempat, sampai bilang ke Pak Kapolres gimana perizinannya untuk mengumpulkan seperti ini, ikhtiarnya luar biasa. Lah ketika bentuk syukurnya itu tadi benar-benar baik, jadi syukur yang baik itu yang seperti apa toh? Kalau kata Imam Ghazali, orang itu kalau syukurnya sudah kualitas tinggi, bentuk syukur yang baik itu adalah istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Dia itu mampu menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah ini untuk suatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya contohnya kayak Mas Wawan malam hari ini punya nikmat, alhamdulillah bawang merahnya lancar, alhamdulillah usahanya lancar, digunakan untuk hal yang dicintai Allah, daftar haji. Nah setelah daftar haji, panggilannya keluar, undangannya keluar, masih nggak terima, syukuran lagi, menghadirkan pengajian, menghadirkan Gusnya Garangan itu tadi, ngajak sholawatan, ngajak zikir, ngajak ngaji, orang puluhan ribu hadir, Masya Allah. Ini yang dinamakan istiqmaluha fima yuhibbul mun'im, menggunakan nikmatnya, anugerah dari Allah, atau kata Mbah Yai tadi yang disampaikan Mbah Yai tadi, fadl dari Allah, fadlun minallahnya itu digunakan untuk hal yang dicintai oleh Allah. Lah ketika syukurnya ini sudah berhasil, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah digunakan untuk hal yang dicintai oleh Allah, maka akan menjadi asyukru qayyidun lil maujud. Syukur itu dapat mengikat nikmat yang sudah ada. Artinya ketika memiliki nikmat keluarga, keluarganya tambah barokah. Ketika memiliki nikmat usaha, usahanya tambah barokah. Wa sayyidun lil mafqud. Dan ketika seseorang itu mampu bersyukur atau menggunakan nikmat itu untuk hal yang dicintai oleh Allah, sayyidun lil mafqud, nikmat yang belum ada itu akan mudah tertarik kepada dirinya. Artinya dengan syukur itu menarik nikmat yang belum ada. Semoga berkah acara malam hari ini, nikmatnya Mas Wawan sekeluarga tambah-tambah. Amin Allahumma amin. Dan ternyata ketika saya itu membaca di dalam beberapa kitab Yai, ketika seseorang ini memiliki nikmat kemudian melakukan fardu-fardunya Allah atau sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, ini juga menjadi salah satu poin untuk menjaga keberkahan suatu usaha. Jadi Mas Wawan jenengan beruntung, jenengan buat acara ini mengeluarkan biaya, besok haji juga mengeluarkan biaya. Selain itu menunjukkan rasa syukur panjenengan, ternyata itu menjadi salah satu poin seseorang itu memiliki usaha yang barokah. Jadi kalau orang punya usaha, kemudian orang itu tadi kok mampu melakukan untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah, untuk melakukan fardu-fardunya Allah, maka selain itu sebagai bentuk rasa syukur, itu menjadi satu poin seseorang itu memiliki usaha yang barokah. Makanya nanti jangan kaget kalau berkah acara ini berambangnya tambah lancar, usahanya tambah melesat, insya Allah dekengane pusat, didekengi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Gus, mana kitabnya apa? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abdul Lais As-Samarqandi, di situ disampaikan qala al-faqih rahimahullah, ada ulama yang faham ilmu agama, beliau menyampaikan man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban, barang siapa yang menginginkan usahanya itu baik,
usahanya itu barokah, mohon maaf, selain Mas Wawan, seluruh yang hadir ini pengen usahanya barokah apa enggak? Mungkin dagangnya barokah, ternaknya barokah, bertaninya barokah, pengen toh? Barokah seperti yang disampaikan Yai tadi di dalam beberapa kitab. Barokah itu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi kebaikan orang tersebut bertambah. Semisal bertambah hartanya juga untuk amal soleh, juga untuk ibadah. Umurnya juga barokah, lingkungannya juga barokah. Lah itu barokah, ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Lah jenengan semua pengen usahanya barokah toh? Misal di sini ada yang jual sempol, jual cilok, jual soto, jual nasi apa, ada yang petani padi, petani jagung, ada petani berambang, ada apalah. Lah semuanya pasti pengen usahanya barokah. Pengen barokah nggih? Lah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan, man aroda ayyakuna kasbu thayyiban, barang siapa menginginkan usahanya barokah, fa'alaihi ayyahfadha khamsata asya, jagalah 5 hal. Jadi mungkin loh Gus, saya ini banyak uangnya Gus, usaha loh. Jadi usaha itu kalau barokah, contoh usaha barokah itu gimana toh? Semisal orang itu hanya punya sapi mungkin 1, tapi kalau barokah anaknya 5, punya anak 5, tapi waktunya nyekolahin anak alhamdulillah cukup, waktu bayar pondok alhamdulillah cukup. Kelihatannya orang itu cuma punya sawah 1 petak, tapi kalau barokah anaknya itu banyak, anaknya 4 atau apa, waktu nyekolahin, muliain, waktu mondokin cukup semua, itu barokah. Dan di keluarga itu adem, ayem, hawanya bahagia. Pernah lihat orang-orang dulu, pendahulu-pendahulu kita gitu, kadang cuma pakai sepeda berangkat ke sawah, rokok linting, kopi ini diadai botol aqua, tapi bahagia. Anaknya 13, anaknya 11, tapi yang 6 bisa jadi sarjana, nanti sisanya itu bisa jadi haji semua. Nah itu karena barokah. Tapi banyak pun kalau tidak barokah, nyereti kalau bahasa Jawa Timurnya, kalau bahasa Brebes apa? Seret. Nah, jadi nggak hanya nyereti, seret kalau nggak barokah itu. Kelihatannya banyak, miliatan, triliunan, tapi kalau nggak barokah, tidur nggak nyaman, napa-napa nggak nyaman, makan nggak enak, lihat istri gak enak, lihat suami gak enak, lihat orang wis kudu ngamuk ae, gitu. Tapi kalau barokah duame, kayak pendahulu-pendahulu kita di pinggir sawah tenang, ngerokok dul, alhamdulillah. Dunia kayak tek dhewe. Itu kalau barokah. Nah, yang lain kontrak. Nggih, hiburan nggak usah mahal-mahal, zaroh ke Sunan Gunung Jati, wisata religi wes seneng bahagia. Itu kalau barokah seperti itu. Nah, tadi malam saya naik Vespa, seneng wis naik Vespa, alhamdulillah. Tapi ternyata di kota Tegal kalau malam ya bahaya, banyak ciwi-ciwi yang katok pendek itu loh. Pusing saya, pusing. Iya, kalau ternyata kalau malam ngeri ya, jenengan ampun keluar malam ya, bahaya. Waduh, itu bagi keimanannya yang teruji itu. Kota Tegal kalau malam jam 11 ke atas, Masya Allah, ini kenapa ini anak orang kok roknya pendek-pendek, Masya Allah, alhamdulillah. Ya nggak dilihat ya gimana, mau dilihat ya gimana, kita kan terlanjur dipanggil Gus. Waduh, ya akhirnya dilihat aja. Masya Allah, alhamdulillah, ngeri-ngeri. Makanya ini luar biasa ini. Di sana banyak yang nongkrong di kafe-kafe, Masya Allah. Di sini Masya Allah, di sini solehah, di sana solehot. Wah, ngeri saudaraku, ngeri-ngeri. Nah, makanya barokah itu seperti itu. Nah, kamu panjenengan semua pengen barokah nggih? Siapa tahu di sini hanya ada yang saya itu cuma usaha lapak Gus, saya usaha kecil Gus, saya gini, tapi anak saya 3, 4 ini waktunya kulain semua. Cukup kalau barokah.
Cukup gitu ya, cukup. Kakek-kakek kita itu usahanya cuma apa sih? Cuma warung di dalam pesantren, gorengan, es, ini loh. Tapi alhamdulillah cukup untuk biayai kita di pesantren. Nah ini salah satu tanda barokah seperti itu. Nah sekarang saya ingin menyampaikan resep tadi. Apa sih kuncinya barokah? Fa'alaihi ayyahfadha khamsata asya. Jagalah 5 hal ketika kamu bekerja. Yang pertama apa? Awaluha alla yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wa la yudkhilan naqsa fiha. Jangan sampai kamu itu mengakhirkan atau meninggalkan dari fardu-fardunya Allah, atau bahkan mengurangi dari fardu-fardunya Allah karena pekerjaan panjenengan. Nah contohnya kayak itu yang disampaikan mama janda itu tadi. Nah, wah belum janda, wah belum, alhamdulillah ya, duduk lagi. Ternyata belum janda, tak kira janda. Kenceng banget suaranya ya, jarak 100 meter denger loh sampai panggung. Masya Allah kayak tua masjid ya. Ora banter wong Brebes iki. Wah iki bojone iso mumet iki. Nah, suaranya kayak tua masjid. Alhamdulillah. Jadi kunci keberkahan usaha yang pertama, awaluha alla yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajil kasbi wa la yudkhilan naqsa fiha. Jangan sampai karena kesibukan pekerjaan panjenengan kemudian panjenengan itu tadi meninggalkan fardu-fardunya Allah. Makanya tadi saya sampaikan, Mas Wawan, ini istimewa. Jenengan berkah insya Allah. Jenengan masih dapat undangan, belum berangkat, berangkatnya masih besok. Jenengan sudah tasyakuran membahagiakan orang banyak, sudah ngajak ngaji orang banyak. Nah ini penting, secara tidak langsung berarti ini menjadi satu poin untuk mempertahankan keberkahan dari usahanya. Semoga tambah barokah. Jadi kalau pengen barokah, kuncinya yang pertama yaitu jangan sampai karena kita repot kemudian kita meninggalkan fardu-fardunya Allah. Jangan sampai gak sholat. Makanya orang punya banyak uang seperti apapun, usahanya besar apapun, tapi kalau gak sholat pasti gak tenang. Gak tenang, hatinya gak tenang. Tapi kalau orang itu istiqomah, konsisten ibadahnya, ketika dia memang sudah mampu untuk haji, dia berangkat haji. Ketika dia mampu untuk umroh, dia umroh. Dia menunaikan kewajibannya. Waktunya zakat, dia zakat. Waktunya puasa wajib Ramadan, dia puasa. Dan karena pekerjaannya, karena kesibukannya, kemudian fardu-fardu itu dijaga terus. Insya Allah itu akan menjadi kunci keberkahan yang pertama. Itu harus diingat. Dan itu ternyata apa yang disampaikan di dalam kitab Tanbihul Filin ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Munafikun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu ini membuat kamu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu karena sibuknya hartanya, pekerjaannya, sibuknya dengan anak-anaknya, menata karir anak-anaknya, sampai enggak ibadah, sampai enggak sholat, sampai waktunya puasa, enggak puasa tapi hari raya ikut riaya, klambine anyar, sing enggak melok poso, melok riaya wonge teka. Wonge teka. Nah, kudune apa kudune? Oh, kudunge ireng. Apa kopiahan wonge? Kopiah putih apa kopiah ireng? Oh, wow, wajahe sing ireng. Nah, kalau orang itu sampai disibukkan karena hartanya, karena anak-anaknya, kemudian menanggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Orang tersebut masuk kategori orang yang rugi.
Orang yang rugi, nggak untung. Orang nggak untung itu ya namanya orang nggak untung, ya nggak balik modal, apalagi untung, rugi. Makanya ayo kalau ingin barokah, apa yang telah diwajibkan oleh Allah lakukan semampu panjenengan. Kalau kata Imam Hasan Al Basri, tolabud dunya la yuslih, tolabud dunya la yuslih bitarkiddin. Mencari dunia atau bekerja ini tidak akan baik, tidak akan barokah ketika dia itu meninggalkan agamanya. Makanya Masya Allah Mas Wawan, setelah acara ini, setelah haji nanti, saya yakin semoga panjenengan lebih baik, lebih istiqomah, dan nanti insya Allah nanti tahun depan kalau jenengan lebih baik, lebih istiqomah, lebih jos jis, tidak hanya jos saja tapi tambahi jis, jos jis, ya dah. Saya nanti tak datang ke Brebes lagi nanti, nyambangi Gus Wawan Yai. Ini istimewa ini, makanya harus dipertahankan itu. Jangan sampai karena kesibukan kita kemudian kita itu bitarkidin meninggalkan agama kita. Lah kunci yang keberkahan yang nomor 2 apa toh Gus? Kunci keberkahan yang nomor 2 adalah wasani la yu'diya ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasbi. Ketika kita itu sibuk bekerja, jangan sampai kita itu menyakiti orang lain atau menjatuhkan orang lain. Itu kalau bahasa anak mudanya, brandinglah usahamu setinggi mungkin, sebaik mungkin, promosikan sebaik mungkin, tapi jangan sampai mematikan cahaya orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain, hak orang lain diambil, jangan sampai. Jangan lihat hasil survei membuktikan banyaknya orang yang usaha kemudian sambil mencaci, menyakiti orang lain atau memakan hak orang lain, pasti tidak akan lama, pasti tidak akan lama. Tapi kalau dia itu hanya fokus dengan usahanya, fokus dengan dirinya, keluarganya, ibadahnya, kemudian hak-hak orang lain itu dipenuhi dengan baik, pasti orang itu akan melesat. Insya Allah akan tambah jaya, tambah sukses. Semoga Mas Wawan tambah sukses, tambah jaya. Amin Allahumma amin. Lah itu kalau dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, wala tabakhusun nasa asya'ahum. Kita itu jangan sampai mengurangi hak-hak manusia. Jangan sampai dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam kesibukan kita. Ya contoh nggak usah jauh-jauh. Warung-warung kecil kayak gini loh, lapak-lapak kaki 5 ini loh, jangan sampai kemudian wah ini tahu saya lebih enak, wah ini enak, itu nggak enak, itu apa, atau bahkan cari dukun, cari apa, itu nggak penting. Fokus, wes ini baik, ini apa, ada orang ternyata beli sana beli sana, kita tenang saja, rizki itu sudah ada yang ngatur. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Semua orang itu sudah memiliki jatahnya masing-masing. Bahkan ujiannya manusia itu masing-masing, ujiannya sendiri-sendiri, jatahnya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa menata hidup kita, wes pasrah saja. Nah makanya itu penting, itu menjadi kunci yang nomor 2. Kalau kata Rasulullah, la dzarara wala diror. Jangan sampai kita itu membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Oke, jalan saja, jalan saja. Makanya Rasulullah juga menyampaikan, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah muslim yang muslim lain itu selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang jahil. Kita harus santai. Nah itu akan menjadi kunci keberkahan usaha yang nomor 2. Yang nomor 3, kunci keberkahan yang nomor 3 itu apa? Yang nomor 3 yakni ayaksida bikasbihi istighfafan wali ayaksida bikasbihi istighfafan li nafsihi wali iyalih wala yaksida bihi al jam'a wal kathroh. Ketika kita bekerja, nyun sewu, mohon maaf, biasanya ada orang itu yang bekerja kemudian karena salah niat, salah tujuan, kemudian di tengah jalan banyak mengalami problem atau kegagalan. Nah,
kunci keberkahan yang nomor 3 apa toh? Ketika kamu itu bekerja, ayaksida bikasbi istafafan li nafsi wali iyalihi wala yaksida bihi aljam awal kasroh. Kita itu kalau bekerja harus memiliki niat yang baik. Niatkanlah saya ini bekerja untuk menyelamatkan diri saya dan keluarga saya agar tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Kalau kata Yai Subhan tadi, agar kita itu tidak tomak mengharap pemberian orang lain. Loh iya, saya sendiri belajar seperti itu. Makanya saya ini, loh Gus Idam itu kegiatannya apa, pekerjaannya apa? Enggak. Kalau saya itu pekerjaannya ngaji, ngaji itu bukan pekerjaan. Ngaji ini saya itu menjaga ketahanan iman saya. Karena saya ngaji ini akhirnya kan saya malu kalau maksiat. Apalagi di Brebes nggak bisa maksiat. Orang kadang terlanjur kenal, terkanjul dipanggil Gus. Masa saya kemarin habis pespanan terus karaoke itu kan ya nggak pantas. Terus saya cari LC gitu, oh ya nggak pantas ya gitu. Oh ini Gus apa? Saya ngaji ini bukan pekerjaan. Ini salah satu ikhtiar saya menjaga ketahanan iman saya. Akhirnya ketemu orang, kita berusaha menata akhlak yang baik. Nggih. Loh kok sebenarnya diajak foto itu capek nggak? Wah capek. Apalagi mak-mak foto pisan, kurang bener. Ganti lagi, miring lagi. Kadang kudu nyosor ae. Loh saya ini di Brebes sama Tegal hampir ternodai loh kemarin Pak Kapolres. Ini hampir ternodai saya. Waduh, dari atas nggak bisa, dari tengah. Waduh, lato-lato saya terancam. Berat ini, waduh ini. Wah, apalagi di kantor wali kota itu. Di kantor wali kota Tegal. Waduh, penuh ini. Gus, dari atas mau salaman nggak bisa, tengah nggak bisa. Waduh, ada yang dari bawah, langsung tak amankan lato-lato ini. Ini bahaya. Jadi pekerjaan itu harus diniatkan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wala yaksida bihi aljam awal kasroh. Jangan sampai kita itu memiliki pekerjaan, niat kita itu wah agar saya banyak, agar saya lebih kaya dari dia, agar saya mengumpulkan harta banyak. Jangan seperti itu. Lah itu niat yang salah. Nggak mampu jenengan jadi CEO, sulit untuk jadi kayak Pak Beni, kayak Pak Andri, kayak Mas Wawan, sulit. Iya, kalau niatnya kayak gitulah. Kadang kita kan kerja itu dendam. Mungkin di sawah dia lebih bagus. Wah kita gini. Nah tetangganya beli Avanza, pusing, Avanza dimasukkan kepala, dipikir sampai subuh. Katanya banyak utang kok mampu beli Avanza. Tetangganya ngecor rumah, cor-coran dipikir masukkan kepala. Kok mampu itu dapat demit dari mana? Ada tetangganya nikahkan orang, nikahkan anaknya. Wow, lah tetangga saya itu jelek. Kok mantunya cantik, mantunya tetangga dipikir. Bojone tanggane dipikir, dilebokne sirah. Lah iki apa-apa sirah kebeken Avanza, bondone tanggane. Akhirnya ya wis setruk ringan. Ya lah, layamu tuwala ya wis ora bermutu ngentekne biaya. Gitu. Lah makanya kerja itu niatkan yang baik. Saya bekerja untuk menyelamatkan diri saya dan keluarga saya agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk bekal ibadah. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita itu diperintah untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Makanya saya tadi nyambung yang tadi, saya ngaji ini bukan pekerjaan. Saya di rumah itu ya izin ini cerita sambil promosi. Saya ini sebenarnya kan kerja saya ya ini jual sarung batik ini, Gus Idam series. Dan ternyata saya survei orang Brebes belum beli ini. Amsong ini. Iya belum beli. Wah sudah beli mak-mak. Oh iya. Jadi saya jual sarung, jual roti, jual apa? Enggak kerja saya. Enggak kerja. Bahkan saya bilang loh Mas Wawan, saya bilang Mas Wawan,
saya itu nggak narip, gitu kan. Saya nggak narip, Gus, nanti biayanya Gus Idam berapa, saya nggak narip, ning yo pantese. Loh, saya bilang kayak gitu ya, saya nggak narip, nggak ada nominal, bahkan hadroh saya itu juga nggak narip, hadroh saya juga punya pekerjaan masing-masing. Oh, nggak narip saya, gitu. Itu kerja biar nggak tomak, biar nggak tomak. Jadi kunci berkahnya pekerjaan yang nomor 3, niatkan semua pekerjaan panjenengan untuk menyelamatkan diri panjenengan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, agar nggak minta-minta, agar nggak tomak, dan niatkan untuk bekal ibadah kepada Allah. Dilanjutkan, ini masih nomor 3 loh tadi.